uji adaptasi multikolasi galur tanaman padi baru pada lingkungan yang berbeda. Penelitian ini dapat menjadi solusi dari kian berkurangnya lahan persawahan karena galur atau varietas padi baru ini dapat ditanam di berbagai jenis kondisi lahan, bahkan di lahan yang rusak sekalipun. Hal itu disampaikan oleh Dr. Zainuddin Kartahadimaja dalam sidang terbuka program promosi doktor di bidang ilmu pertanian yang ke-10 Fakultas Pertanian Unila Rabu 31 Maret 2021 di Aula Fakultas setempat. Judulnya adalah uji adaptasi multikulasi galur tanaman padi baru pada lingkungan yang berbeda. Perkenalkan Promovilus. Beliau ini dilahirkan di Sukabumi tahun 1959, cukup senior, dan bertugas di saat ini sebagai dosen tetap di Polin. Dr. Zainuddin Kartahadimaja mengangkat disertasi yang berjudul Uji Adaptasi Multilokasi Galur Tanaman Padi Baru pada Lingkungan Berbeda. Disertasi tersebut dipresentasikan di hadapan penguji internal maupun eksternal serta para promotor. Adapun yang melatar belakangi penelitian Dr. Zainuddin adalah kondisi ketahanan pangan di Indonesia. Posisi Indonesia yang sampai saat ini masih sebagai importir beras dunia dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan domestik cukup berbahaya bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Sampai saat ini negara terpaksa mengimpor beras karena kebutuhan beras dalam negeri masih kurang. Target produksi padi nasional beberapa tahun tidak tercapai. Masalah lain yakni luas lahan sawah produktif terus berkurang. Jadi sejak awal ya, kenapa saya ingin, karena tanaman padi terutama ya ini ya, itu merupakan sumber ketahanan pangan bagi negara, dan saat ini selalu masalah pangan ini terutama beras itu selalu jadi polemik gitu ya di regional maupun di nasional ya, seperti itu. Nah, itu banyak faktor yang menyebabkan itu ya. Kenapa tadi cadangan beras kita atau ketersediaan beras kita masih berkurang? Ternyata memang di lapangannya banyak kendala. Salah satu diantaranya adalah masalah ketersediaan sumber genetiknya tadi. Ya, kualitas yang ada memang terlalu lama barangkali ya, sehingga produktivitasnya sudah mandek gitu ya. Nah, itu saya tertarik untuk mencoba memberikan solusi gitu ya dengan merakit galur-galur baru. Harapannya ke depan ini bisa jadi alternatif buat petani ya, dan itu memberikan salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas padi di kita. Dari hasil penelitian saya tadi kan itu ada beberapa galur yang memang sudah dicoba di lahan kering, kemudian di lahan sawah. Jadi ada beberapa potensi galur yang punya potensi yang bisa dikembangkan memang berupa di sawah ya. Tapi ada beberapa untuk padi bogor. Memang sudah teruji di sini. Tinggal nanti ini kan tinggal proses selanjutnya adalah legalitas. Ya, legalitasnya. Memang legalitas ini perlu support bisa dari institusi bisa dari ya perguruan tinggi atau dari pemerintah gitu ya, yang berhubungan dengan kepentingan itu. Baru diproduksi ya, massal bisa, ya. Jadi ini penelitian Pak Zainuddin ini menciptakan jenis baru dari pemulihan tanaman, dari berbagai jenis tanaman yang ada, tanaman padi, dikawinkan, disilangkan, dan dihasilkan sebanyak 17 jenis. Bahasanya sebelum di launching itu bukan varietas tetapi galur. Nah, ada 17 galur harapan yang dihasilkan oleh Pak Zainuddin, kemudian
dilakukan penelitian pada set penelitiannya. Bagaimana tanaman yang 17 macam ini dengan kondisi pH yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, set penelitiannya yang mana dari 17 ini yang cocok untuk ditanam pada lahan padi sawah dan yang mana yang cocok untuk lahan kering atau padi gogo. Nah, jadi ternyata dari ke-17 ini diperolehlah 9 galur yang cocok di lahan kering. Kalau padi sawah semua galang, semua cocok. Nah, dari 17 itu 9 yang cocok untuk di lahan kering. Nah, selanjutnya dari kondisi-kondisi yang ada itu diuji coba pada beberapa lokasi atau multi lokasi. Dan ternyata dari 17 itu diperoleh banyak galur-galur yang mungkin untuk dikembangkan menjadi paritas-paritas yang dihasilkan oleh Provinsi Lampung ini. Dan mudah-mudahan dengan dihasilkannya galur-galur harapan ini dan terus diuji coba, maka Provinsi Lampung akan lebih banyak lagi surplus produksi gabah dan berasnya. Dan tentu kita berharap urutan surplus itu secara nasional bisa mengalahkan Sumatera Selatan. Makanya ini saya minta kepada kawan-kawan Polinela, karena Pak Jainuddin ini bekerjanya itu di Politeknik Negeri Lampung dan beliau melaksanakan studi doktornya di Fakultas Pertanian kita. Nah, ini tentu harus terus dikembangkan sehingga dari 17 itu ada beberapa varietas yang bisa meningkatkan rata-rata produksi Provinsi Lampung yang pada akhirnya akan meningkatkan peringkat Lampung secara nasional. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kawan-kawan yang lain dan dilanjutkan sehingga kita punya varietas-varietas unggul nasional yang dihasilkan oleh Provinsi Lampung. Temuan dia, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bibit yang bisa menambah variasi padi baru sehingga ketahanan pangan Indonesia akan bertambah baik. Menurut Dr. Jainuddin Kartahadimajah, penelitian ini bertujuan guna menghasilkan padi sebagai calon varietas baru yang memiliki adaptasi luas atau multilokasi atau adaptif pada lokasi tertentu atau spesifik lokasi dengan potensi hasil yang unggul. Selain itu, untuk mendapatkan padi sawah jenis baru yang produktivitasnya tinggi dan cocok jika ditanam sebagai padi gogo, tahan cekaman, lingkungan suboptimum. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan fakta lapangan tentang karakter mana saja yang telah diamati lalu terekspresi akibat kendali genetik oleh lingkungan. Diharapkan kedepannya masyarakat khususnya petani padi ataupun stakeholder lain yang terlibat dalam budidaya tanaman atau komoditi padi menjadi lebih banyak pilihan varietas atau jenis guna mewujudkan Lampung sebagai lumbung padi secara nasional dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Sidang promosi doktor bidang ilmu pertanian tersebut digelar secara online maupun offline dengan menghadirkan penguji eksternal dari Universitas Padjadjaran Nano Karsono SP MSc PhD. Fitri Amalia, David Sihotang melaporkan.